Oke guys, welcome to JM Motovlog bareng gue Bang Jai. Kali ini gue mau berbagi dengan kalian tentang sharing-sharing, ngobrol tentang bagaimana kalian bisa ngebangun kapasitas kalian sebagai fresh graduate ataupun after graduate, untuk mencari pekerjaan ataupun kalian mendapatkan sebuah ide untuk menjadi entrepreneurship. Dan pengalaman saya dulu adalah saya adalah orang yang giat dalam bekerja dari dulu sampai sekarang. Alhamdulillah bekerja ataupun mencari penghasilan, make it money. Jadi saya memang suka make it money karena menurut saya penghasilan itu tidak diukur dari status. Karena kalaupun kamu misal seorang pedagang jualan, katakanlah jualan kerupuk, tapi penghasilan kamu sehari misal 300.000 bersih, sudah di luar dari modal, ya kalian the best. Jadi bisa mengalahkan orang yang mungkin bekerja dari jam 7 pagi sampai jam 5 sore, penghasilan mungkin kalau dihitung per harinya 150.000. Jadi suatu hal yang menurut saya inti dari sebuah penghasilan itu apa gitu. Jadi penghasilan tuh ataupun pekerjaan, ya uang yang dihasilkan. Berbeda ketika kita memang punya suatu passion, kayak misalnya kamu tuh seorang arsitek ataupun seorang seniman. Jadi memang ada sesuatu yang hanya mereka bisa lakukan, hanya mereka yang bisa lakukan, seperti itu. Dan menurut saya pekerjaan seperti arsitek, engineer ataupun artwork gitu, itu memang mereka profesional gitu. Cuman bagaimana caranya buat temen-temen ataupun adik-adik saya yang baru lulus sekolah. Jadi dia katakanlah lulus sekolah dari SMA. Jadi kalaupun dari SMA, jadi kalian bisa mencapai yang kalian inginkan. Jadi kalian harus punya goals dulu. Goals itu misalnya saya SMA nih ya, saya SMA dan saya punya goals, saya pengen jadi seorang yang bekerja, sibuk dalam aktivitasnya, dan katakan ex-mood lah ceritanya gitu kan. Jadi untuk mencapai itu saya harus melakukan planning yang bisa gimana caranya mendapatkan hal itu gitu. Jadi tidak langsung jadi ex-mood, karena status pendidikan saya juga nggak memungkinkan dulu. Karena untuk menjadi seorang yang berada di suatu tempat atau suatu posisi ada kapabilitas dan ada kapasitinya, bisa atau tidak gitu kan. Nah, saya memulai dengan gimana caranya saya kuliah dulu nih. Saya kuliah dulu, akhirnya saya kerja sambil kuliah. Karena goal saya, kalau saya punya ijazah gitu, saya bisa itu mempermudah jalan saya untuk mencapai kerjaan yang lebih baik. Cuman bukan berarti yang kuliah better from yang dari yang enggak, bukan. Jadi kuliah itu hanya mematangkan pemikiran aja sih. Dan kalau untuk kerjaan, emang saya ada license yang harus pakai ijazah itu gitu. Misalnya D3 minimal atau S1. Kebetulan saya S1 Public Administration di Rangkas Bitung. Jadi dulu saya kuliah pagi, maksudnya jam 10-an ya, sampai jam, ada yang siang sampai jam 5. Dan saya setelah kuliah itu kerja lagi masuk malam. Jadi saya split tidur tuh di kereta sama di rumah sebentar, dan di kerjaan waktu sejam istirahat tuh saya pakai untuk tidur maksimal. Nah, saya mencapai itu, saya mulai dari bekerja, mulai dari pernah jadi pelayan restoran, lalu jadi seorang satpam, terus lalu jadi pencuci piring juga, steward di hotel. Akhirnya saya berkembang, karir saya berkembang tuh di hotel sampai sekarang. Jadi saya tahu saya pengen jadi seseorang ini A gitu. Cuman untuk mencapainya saya juga sudah tahu bagian-bagian mana yang saya harus kejar. Jadi misal kamu pun seorang yang dari kayak saya nih, SMA awalnya ya, kamu bisa kerja di minimarket or SPG yang kayak gitu, yang waktunya pun ada untuk kalian bisa kuliah. Jadi kalian kerjain dulu
part-partnya kalian selesaikan. Ini tuh hidup ini kayak main game, jadi misi-misi yang kecil tuh harus diselesaikan untuk mencapai misi yang selanjutnya gitu kan. Selanjutnya kalau kalian pengen bekerja, kalian harus sesuai dengan bidang. Kayak kalian SMA misalnya, SMA atau IPA atau IPS, ya cari bidang yang tidak menuntut kalian untuk mempunyai keahlian tertentu, kecuali memang kalian mengembangkan keahlian itu selain di sekolah. Misalnya kalian bisa ngebengkel, bisa ini, bisa kalian masuk kayak dealer motor ataupun teknisi motor. Cuman karena di SMA di tempat-tempat seperti itu kayak dealer, kayak tempat kayak gitu tuh membutuhkan license, dan license itu didapetin kayak kalian itu magang gitu kan. Tapi kalau kalian dari SMA, kalian harus punya kepercayaan ataupun kayak ada orang dalam gini ya, yang harus memudahkan jalan kalian. Cuman menurut saya bidang tertentu yang tidak membutuhkan kalian khusus seperti minimarket ataupun SPG, terus toko, terus admin tuh tidak memerlukan keahlian khusus yang menuntut kalian harus profesional langsung ketika masuk. Jadi kalian bisa diajarkan, dan sistem diajarkannya itu tidak lama, jadi cepat dan kalian bisa langsung bisa gitu. Selanjutnya adalah setelah kalian dapat, kalian coba ngatur waktu. Coba jangan dulu bilang kalau kalian mau kuliah gini-gini, tapi kalian sebulan 2 bulan baru bilang, pas seumpama saya mau kuliah gimana, seumpama saya mau ada waktu misalnya hari tertentu saya libur ataupun bisa nggak diatur gini ya. Bicarakan, komunikasikan dengan atasan kalian sehingga atasan kalian tuh tahu. Jangan kalian nggak bilang, karena sesungguhnya ya atasan yang baik ataupun leader yang baik itu akan senang bila timnya itu mau maju. Itu tuh saya dapetin tuh di salah satu pekerjaan saya di hotel. Yang pertama kali saya kerja di hotel tuh the best banget tuh, orangnya ngedukung banget untuk lo harus maju gitu, lo harus maju lebih baik gini dan that's work gitu. Nah itu dari gua. Jadi buat kalian yang masih baru lulus dari SMA nih, apalagi di era covid kayak gini kan, sulit nyari kerjaan, kalian bisa melakukan beberapa hal seperti jualan online, memberikan jasa ketikan ke yang lain atau gimana. Kalau kalian bisa ngojek, yang ngojek. Jadi tidak ada tempat di mana kalian tidak sibuk, dan yang terpenting adalah penghasilan kalian gitu, bukan dari status kalian. Kalaupun kalian bisa menghasilkan 100.000 per hari tanpa kerja, kayak ngetik skripsi atau ngetik apalah, tugas-tugas orang lain yang penting halal dan tidak melanggar, dan kalian bertanggung jawab akan hal itu, ya itu the best menghasilkan. Itu aja dari gua. Ini tips-tips pertama nih, ngobrolin dulu. Nanti mungkin ada yang bertanya, silakan ke gua, kita ngobrol sharing aja, ataupun mungkin nanti gua bisa ajak orang lain untuk gabung bersama gua biar ngobrolin lebih enak. Dari gua, jangan lupa like, comment, subscribe, tetap semangat. Nggak ada banyak orang yang sukses pun dari nol, nggak ada yang dibilang nggak bisa sukses, nggak ada. Bahkan keterbatasan yang kita miliki itu bisa jadi kelebihan dan nilai plus untuk orang lain yang memang bisa melihat ke diri kalian. Jadi kesempatan selalu akan datang, usaha dan usoli. Itu aja dari gua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.